Tampilannya sudah kelihatan, suara saya jelas. Jelas, Pak. Oke. Oke, hari ini kita akan lanjut dengan KPI benchmark ya. Kemarin sudah KPI restoran, juga hotel juga sudah. Saya akan lebih ceritakan di industri hotel nanti. Kalau kamu jadi revenue manager, kira-kira report-report apa saja yang akan kamu gunakan atau explore dari keseharian sebagai revenue manager ya. Jadi kita sudah tahu bahwa KPI itu, jadi dalam satu hotel atau industri saat ini untuk mengukur kinerja kerja dari karyawan, kita memberikan namanya KPI atau Key Performance Indicators. Misalnya kamu jadi front desk gitu ya, front desk itu nanti ada KPI-nya juga, misalnya dari kehadiran, terus yang kedua dari setiap guest comment, mungkin ada guest comment yang kurang baik ke kita atau cukup bagus, malah recommended, itu juga termasuk dari KPI dari front desk ya. Yang ketiga, tingkat ketelitian atau misalnya banyaknya rebate ya. Ada yang tahu nggak rebate apa artinya? Rebate itu kalau kamu banyak koreksi gitu ya. Jadi misalnya kamu salah posting, yang revenue-nya harusnya 1 juta, kamu posting 10 juta. Nah itu di hotel kan kadang-kadang untuk edukasi mungkin di awal-awal kamu dikasih peringatan dulu. Tapi kalau nanti sering salah, itu akan mempengaruhi dari performance indicator kamunya ya. Nah, jadi KPI itu kita membangun dari 4 perspektif ya. Pertama dari sisi keuangan, terus dari customer kayak tadi saya sampaikan ada guest comment ya. Kalau guest commentnya, jadi saya sebagai GM itu ya nanti ada ada KPI, salah satunya guest commentnya gitu. Guest commentnya banyak yang bagus, guest commentnya banyak yang komplain segala macam ya. Jadi nanti kamu walaupun revenue-nya kamu bagus itu ya, eh, apa eh, keuntungannya tinggi, cash flow-nya bagus, tapi apa namanya customer kamunya banyak komplain, itu juga mempengaruhi KPI kamu, nilai kamu ya sebagai GM nantinya ya. Terus yang kedua juga kita harus encourage para staff kita, misalnya kamu jadi GM, staffnya itu harus banyak training. Kalau di hotel-hotel besar itu satu karyawan minimal 6 jam sebulan ya. Jadi kalau di bawah 6 jam itu menjadi PR atau KPI-nya menjadi jelek juga bagi seorang GM atau seorang departemen head ya. Terus yang selanjutnya adalah suatu proses perbaikan yang terus-menerus ya. Ini mulai dari tiga perspektif ini, pokoknya secara operasional hotel atau restoran atau bisnis apapun terus going concern, terus continue sustain gitu ya, secara berkelanjutan gitu ya. Nah biasanya kita waktu kita mau bikin KPI itu, kita bikin dulu tujuannya apa nih. Misalnya saya brandnya Accor ya, dari corporate office-nya misalnya di Perancis, misinya adalah menjadi the best hotel chain, the best hotel international chain in the world gitu ya. Terus nah kira-kira value dari perusahaan, corporate value-nya apa aja, visinya apa, terus strateginya gimana untuk mencapai misi ini. Nah dari strategi ini nanti diturunin jadi di balance scorecard. Nah ini di KPI-nya di sini. Nanti jadi mulai dari corporate turun ke areanya, misalnya areanya Asia Pasifik, dari Asia Pasifik turun lagi ke area Indonesia, dari area Indonesia turun lagi ke masing-masing unit hotelnya, misalnya hotel saya di Bali gitu ya. Jadi target yang dari corporate office sampai ke area regional Asia Pasifik itu nyambung semuanya, jadi nggak ada yang terputus gitu loh. Tapi dengan skala yang lebih kecil ya. Kalau hotel skala hotel, GM skala hotel, departemen head skala departemennya, tapi departemen itu menunjang dari KPI-nya atau balance scorecard-nya dari hotel ya. Jadi semua saling bekerja untuk mencapai satu target strategi yang sama gitu ya. Nah, umumnya dalam membuat balance scorecard, nah balance scorecard itu ada alatnya ya. Jadi KPI itu adalah metodenya, ini alatnya salah satunya balance scorecard-nya. Jadi di balance scorecard itu tadi menentukan tujuan-tujuannya apa aja. Tadi biasanya KPI di hotel itu kan biasanya ini aja nih, okupansi ya, average room rate, terus RevPAR, sama ini penetrasi indeks gitu ya. Nah dari 4 KPI ini nanti diturunin jadi balance scorecard.
Balance scorecard itu nanti breakdown-nya mungkin breakdown dari occupancy rate bagi FOM dia harus ngejar tamu-tamu walk-in gitu ya. Tapi bagi sales, semua segmen corporate, government semua itu harus punya target occupancy. Average room rate masing-masing FOM, terus si sales punya target masing-masing ya. Ditambah nanti anak-anak front desk juga harus jual misalnya kayak tadi ya di bar 1 atau bar 6, bar 7 dan sebagainya. Nanti ada targetnya masing-masing. Nah, dari target masing-masing itu mengerucut ke dalam target KPI-nya hotel. Nah, targetnya hotel mengerucut ke area Asia Pasifik, dari area Asia Pasifik merucut lagi ke tujuan dari corporate office-nya, misalnya di Perancis kayak tadi Accor gitu ya. Nah, ini adalah salah contoh waktu kita breakdown yang namanya KPI. Dari KPI ini nanti dibikin dengan menggunakan balance scorecard ya. Salah satu contohnya balance scorecard, banyak metode lain ada total quality management, tapi umumnya di hotel kita menggunakan namanya balance scorecard ya. Jadi dalam balance scorecard kita membuat satu objektifnya apa aja seperti tadi untuk meningkatkan okupansi tahun depan 70%, FOM apa aja tuh tugasnya, housekeeping gimana. Jadi housekeeping misalnya harus memastikan kamar semua bisa dijual. Terus F&B harus memastikan breakfast-nya bagus. Jadi untuk merucut ke target okupansi 70% kan kerja bareng ya. Breakfast-nya harus bagus, kamarnya harus clean, harus bersih, housekeeping-nya, engineering-nya juga harus mastiin semua fungsi elektroniknya berjalan dan sebagainya ya. Nah, nanti kita bikin indikatornya tadi ya. Jadi misalnya berapa banyak sih yang guys komen tadi ya, yang atau jumlah kamar yang rusak segala macam, itu indikator menjadi yang harus kita achieve nanti targetnya gitu ya. Di sini ada yang mau nanya dulu sampai balance scorecard sebelum saya lanjut? Nggak ada, saya lanjut nih. Jadi ini KPI-nya hotelnya umum, secara umum, tapi nanti bisa banyak nih ya, bisa jadi ada 6, ada 10, tergantung hotel masing-masing. Tapi secara umum, hotel KPI ini, okupansinya. Nah, nanti mungkin si F&B KPI-nya, ini kan KPI-nya misalnya KPI hotel ya. Nanti ada tambahan lagi F&B, misalnya KPI-nya meningkatkan penjualan F&B sebesar misalnya 60% dari kamar. Terus meningkatkan tingkat keuntungan profitability atau GOP-nya F&B misalnya jadi 50%. Nah, itu beda-beda ya nanti. Jadi turunannya dari GM, KPI-nya nanti diturun ke masing-masing departemen. Mungkin spesifiknya beda, kayak engineering untuk meningkatkan okupansi dia harus mastiin semua kamar ready ya, nggak ada kamar yang rusak, yang OO gitu nggak boleh gitu ya. Terus housekeeping harus memastikan semua kamar itu bersih dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari kita membuat KPI yang nanti di hotel ya. Nah, KPI formula yang udah hafal ya nanti, jadi kayak untuk okupansi, RevPAR, ini rumusnya nanti kamu pelajarin, kan udah pelajarin tadi dari sisi 1 sampai 6 kemarin ya. Nah, ini salah satu contoh yang saya sampaikan. Ini salah satu contoh indikator ya, bukan menjadi KPI-nya, tapi indikatornya. Jadi setiap hari kita mengukur tuh indikator kita dari sisi okupansi, average room rate, dari RevPAR, kita terhadap kompetitor kita posisinya gimana nih? Masih leading atau enggak? Nah, biasanya beberapa hotel, kalau yang hotelnya brandnya besar sih kita tidak manual ya. Kalau hotel yang tradisional atau independen atau lokal, dia akan bertukar data ya. Dia telepon ke hotel kompetitor, tanya di sana okupansi sekarang berapa, ada grup apa, harga berapa. Nah, itu kadang-kadang datanya kita tidak terlalu bisa kita percaya ya. Kadang-kadang datanya itu fiktif ya, kadang-kadang bohong gitu ya. Tapi kalau kita berlangganan, nanti di slide selanjutnya kita cerita bahwa ada satu lembaga independen, kita berlangganan, jadi kita memberikan data ke lembaga independen tersebut, nanti lembaga independen tersebut akan ngisi kompetitornya gitu. Jadi kita berlangganan, cukup kita masukin info hotel kita, nanti jam 11 pagi itu udah datanya kompetitor keluar, tapi nggak ada namanya ya. Tapi kelihatan bahwa positioning kita, hotel kita, ARR-nya dibanding kompetitor berapa, RevPAR-nya dibanding kompetitor berapa, tingkat huniannya dibanding kompetitor berapa. Nah, alat itu menjadi salah satu indikator untuk
kita bisa achieve nggak KPI kita menggunakan balance scorecard atau indikator tersebut ya. Nah, tadi kan ini harian ya, today, terus ada harian month to date-nya, nanti kita juga nge-tracking, positioning kita sudah inline belum, ada sudah achieve belum dengan budget, atau mungkin udah above budget belum dari sisi KPI-nya ini ya. Nah, selanjutnya saya akan cerita nih, biasanya revenue manager itu juga mempelajari namanya Hotel Industrial Report ya. Nah, di Indonesia itu beberapa hotel bergabung di Howard ya. Jadi Howard sama kayak STR Global. Howard itu lembaga independen. Dia yang membuat mapping market tentang industri hotel di Indonesia ya. Dia kerjasama dengan beberapa asosiasi. Salah satunya Kementerian Pariwisata, ada dari PHRI, JH itu Jakarta Hotel Association. Ini hotel-hotel bintang 5 di Jakarta. GM-nya asosiasinya masuknya di JHA ya. Nah, kalau enggak ada juga di Bali nih. Bali juga sama nih, hotel-hotel bintang 5. Banyak kan ekspatriat ngumpulnya di ini nih, Bali Hotel Association. Nah, ada juga asosiasi Hotel GM Indonesia, seluruh Indonesia namanya IHGMA ya, Indonesian Hotel General Manager Association. Nah, ini hotel-hotel GM Hotel Indonesia mau kerjanya di chain hotel, international brand atau lokal brand, gabungnya di sini ya. Nah, ini kita cerita nanti tahun 2020 marketnya seperti apa ya. Sorry, ini dikeluarin tahun 2020, kita akan melihat market di tahun 2019 ya, karena 2021 belum keluar ya untuk 2020-nya. Nah, dari sini kita bisa cerita nih, nah nanti kita compare ya KPI yang kita punya dengan kondisi yang dari si Howard nih. Howard bilang tahun 2019 berbanding 2018 untuk daerah Bandung dan area West Java nih ya, tingkat huniannya itu secara rata-rata tahun 2009 itu meningkat. 2018 mungkin sekitar 45, di 2019 naik di 50% ya. Nah, ini secara rata-rata di Bandung dan Jawa Barat. Nah, Jogja ada naik tapi tidak terlalu spesifik seperti Jawa Barat nih ya. Nah, selanjutnya Surabaya dan Jawa Timur. Nah, ini kenaikannya cuma lebih signifikan lagi dibanding Jawa Barat. Nah, ini kita bisa lihat profil market dari sini nih. Jadi kalau kamu mau bikin hotel ya, berdasarkan data 2019, ternyata tingkat hunian yang masih menarik itu di daerah Jawa Timur ya. Kalau ini cerita Jawa nih, cerita Jawa dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ternyata yang menarik adalah di Jawa Timur gitu ya. Dari sisi average room rate, ternyata harganya lebih mahal ya di Surabaya dibanding di Bandung. Bisa jadi di Surabaya lebih banyak hotel internasional chain-nya ya, jadi ketarik ke atas itu ya. Atau di Malang juga sama nih. Nah, ini dari sisi okupansi, ini dari average room rate, dari sisi okupansi. Nah, dari sini siapa yang paling tinggi kira-kira okupansi daerah mana? Ada yang tahu? Coba bisa baca, kelihatan? Ada yang tahu? Antoni dari mana itu? Yang paling tinggi daerah mana? Dari daerah Surabaya dan Malang, Pak. Oke, ya. Jadi ini linear bagus nih. Jadi Surabaya Malang dari sisi okupansinya tinggi dan nilai jualnya juga tinggi. Bisa jadi seperti saya sampaikan, mungkin di Surabaya jumlah hotel bintang 5 internasionalnya atau bintang 4 internasional lebih banyak dibanding Bandung, bisa jadi ya, faktor salah satunya. Atau memang jumlah hotelnya tidak terlalu banyak seperti Jawa Barat, tapi demand-nya semakin tinggi gitu ya. Nah, sekarang juga dengan adanya jalan tol Jawa ini meningkatkan penjualan hotel juga gitu. Jadi orang dulu dari Surabaya ke Solo mungkin berapa jam ya, 6 jam, 7 jam, sekarang dengan ada jalan tol itu jadi lebih cepat ya. Jadi tingkat hunian juga mempengaruhi juga gitu ya. Salah satu faktornya gitu ya. Nah, ini contoh dari report yang dikeluarkan Howard dari sisi average rate dan okupansi. Nanti untuk kalau kamu langganan, kamu bisa tahu kamu hotelnya di Jakarta. Jakarta mana nih? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan tuh dibagi lagi, ada yang bisnis triangle ya. Bisnis triangle tuh Kuningan, pokoknya SCBD-nya lah gitu ya, SCBD-nya. Nanti dilihat di SCBD ARR-nya berapa. Terus di ring 2-nya ARR-nya berapa. Dari situ kita bisa mapping tuh. Kalau kita mau bikin hotel, misalnya harga jual di daerah Sudirman Jakarta tuh rata-rata ARR-nya mungkin 1,5 sampai 2 juta gitu ya misal gitu ya.
Karena saya dengar katanya Langham sekarang untuk tahun baru dia udah jual di 5 juta sampai 6 juta tahun baru. Berarti kan memang hotel udah mulai pick up nih sekarang, udah mulai mulai bangkit ya industri hotel. Perlahan ya, tapi secara merata. Tapi kalau Bali masih belum, okupansi Bali beberapa hotel masih di bawah 30% ya. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu nggak sebelum saya lanjut? Ada yang mau nanya? Nggak ada, saya lanjut ya. Nah ini juga sama, tadi kan dari sisi okupansi, dari sisi ARR, Surabaya paling tinggi ya. Maka RevPAR-nya pasti lebih tinggi juga. Karena RevPAR itu kan kombinasi dari okupansi dan selling rate ya, ARR ya. Nah, tahun 2000, survei 2020 untuk tahun 2019, Surabaya dan Malang itu mempunyai kenaikan RevPAR yang signifikan ya dibanding tahun 2018. Nah, jadi kalau kamu mau mapping kerja juga sama nih, mungkin hotel yang bagus sekarang versinya Howard tahun 2019, saya nggak tahu ya tahun 2020-2021 ya. Dengan adanya pandemik mungkin ini bisa berubah. Bisa jadi Jogja lebih tinggi atau Bandung lebih tinggi dan sebagainya ya. Jawa Barat lebih tinggi. Nah di industri report juga kita nanti bisa tahu nih expand. Jadi kan kita itu berlangganan Howard ya. Jadi setiap bulan, quarterly itu nanti kita ngasih data labor cost kita berapa, terus electricity kita berapa gitu ya. Terus data semua okupansi, ARR semua. Nah nanti sama si Howard ini dikompil, dibuat statistiknya, nanti dikasih tahu bahwa tapi nanti hotel kita nggak muncul namanya. Jadi kita tahu misalnya hotel kita di Jawa Barat, kita tahu positioning kita terhadap kompetitor itu kita ranking berapa gitu ya. Nah, contoh ini GOP rata-rata di mana nih misalnya daerah. Ini nyebutnya di Indonesia secara keseluruhan ya GOP rata-rata di 36%. Menurut kamu 36% GOP bagus nggak? Laba quarter 36% bagus nggak? Ada yang tahu nggak bagus nggak 36%? Kalau labanya, profitnya 36 hotel. Ada yang tahu nggak? Farah tahu Farah? Belum tahu, Pak. Jadi GOP hotel itu bintang 5 ya, biasanya di 30, 40 gitu ya. Bintang 5 ya, karena expand-nya tinggi ya. Tapi kalau bintang 4 bisa naik tuh, bisa di 40 something, sampai 50 ada gitu, tergantung dari jenis hotelnya sih ya. Nah nanti kamu di benchmark tuh, di benchmark itu dibandingkan gitu ya. Dengan industri kamu tuh positioning hotel kamu di mana gitu. Nah, kamu jadi revenue manager itu nanti kerjanya enak. Kamu mapping hotel kita berbanding dengan kompetitor di kota kita berapa, di area kita berapa, mungkin di Indonesia berapa. Nah, ini data-data ini dibutuhkan bagi hotel ya, bagi GM, bagi corporate juga untuk melihat trennya gitu. Seperti tadi kan Surabaya mempunyai harga jual tinggi ya. Jadi kita sebagai corporate sebisa mungkin juga membangun hotel di daerah Surabaya dan Jawa Timur misalnya gitu ya kan dengan data tersebut gitu ya. Atau yang hotel di Jawa Barat gimana nih cari naikin selling rate tadi ya seperti Jawa Timur ya. Nah, tapi kan faktornya banyak ya. Yang pertama destinasinya Jawa Barat mungkin harus kreatif. Kalau dibanding dari sisi kreativitas mungkin Jawa Barat nggak kalah sama Jawa Timur. Tapi kenapa 2019 Surabaya lebih tinggi? Mungkin ada faktor-faktor lain itu ya, seperti saya sampaikan. Jumlah hotelnya mungkin di Jawa Timur tidak sebanyak Jawa Barat. Atau di Jogja itu hotelnya tidak terlalu banyak, areanya kecil ya dibanding Jawa Barat yang besar dan Jawa Timur yang besar. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi performa dari KPI-nya hotel gitu ya. Jadi kamu nggak bisa di benchmark nih. Hotel kamu bagus di Jakarta gitu ya. Kita sebagai GM di Jakarta. Waktu kamu tugas di Bali dengan market yang sangat struggling gitu ya, challenging, belum tentu kita bisa berhasil seperti punya hotel kita di Jakarta karena market profilnya berbeda ya. Daya belinya berbeda, terus bisnisnya hotelnya juga mungkin di Jakarta sudah mulai pick up, tapi di Bali karena border belum dibuka ya, Australia belum masuk, China belum masuk,
market overseas belum masuk, ya Bali nggak akan terlalu signifikan gitu ya. Hanya market lokal ya, wisatawan lokal. Nah, gitu ceritanya ya. Yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, ini tadi dari sisi tabelnya, nih, dari sisi grafiknya. Nanti kita melihat nih, ini profil, katakanlah ini Jakarta ya. Ternyata di Jakarta itu yang paling banyak marketnya apa? Coba. Ada yang tahu nggak yang paling banyak profil marketnya apa? Dari sisi segmen ini apa namanya, segmen market segmen yang paling banyak apa, yang kiri nih paling banyak apa ya? Direct VIT bukan, Pak? Ya betul ya, direct FIT ya, berarti ya ini bisa saya lupa ini daerahnya Indonesia, memang kayaknya Jakarta ya. Ini Jakarta ini ternyata banyak FIT-nya ya. Wholesale apa, ada yang tahu wholesale? Wholesale apa ya? Wholesale itu ibaratnya kalau bahasanya pengecer besar ya, apa travel agent besar ya, kayak Pasopati, Panorama, Bayu Buana, terus KH ya, MG, itu masuknya ke wholesale ya. Yang gede-gede nih, yang gede-gede di Indonesia itu masuknya ke wholesale. Tapi biasanya ini adalah offline ya, bukan online ya. Nah, ini ternyata corporate-nya masih belum tumbuh nih di sini. Corporate-nya harganya masih yang, oh ini ternyata Jakarta banyak corporate-nya yang dia, ini harganya di atas $200, berarti bintang 5-nya nih ya. Untuk corporate harganya di sini ya. Nah, kalau di sini paling banyak hotelnya jenisnya hotel apa nih? Antara internasional sama lokal banyakan mana nih? Internasional, Pak. Nasional ya. Nah, ini juga karena apa? Karena mungkin yang berlangganan Howard banyaknya hotel-hotel internasional brand ya. Yang lokal karena bayarnya cukup mahal juga ya, mungkin nggak ikutan. Makanya datanya ke capture-nya lokalnya dikit. Seolah internasional brand-nya yang lebih banyak. Nah, nanti profilnya juga kita lihat dalam P-chart gitu ya. Pak Jadi Dino, ya, sip. Pak Dino, tadi saya mau nanya, Pak, itu Ya, yang FIT itu apa ya, Pak? Arti FIT dari itu orang yang tidak masuk ke corporate, ya misalnya kamu individual gitu ya. Kamu sebagai pengusaha belum punya kontrak ya sama sales gitu ya. Jadi kamu masuk bookingnya sebagai individual gitu ya. Tapi once kamu udah stay check-in, kamu mungkin sama front office atau sales ditawarin karena kamu punya perusahaan gitu ya. Pak, Bapak masuk aja ke corporate kita. Kita ada penawaran kalau Bapak punya production kamarnya setahun 1.000 room night, Bapak bisa kita kasih harga yang jauh lebih murah dibanding FIT. Kalau FIT kan kita langsung go show kan harganya lebih mahal ya. Tapi kalau corporate kita slightly lebih rendah, tapi kontrak kita bisa, tapi ada target gitu ya. Misalnya kalau kamu punya pemilik perusahaan, terus kamu masuk pertama belum punya kontrak dengan hotel tersebut, kamu masuk sebagai FIT gitu ya. Karena FIT perpanjangan dari frequent individual traveler, jadi lebih ke individual gitu ya. Setelah ditawarin oleh sales sama Evo, akhirnya kamu bikin contracting sama hotel. Sama hotel kasih dulu corporate-nya, misalnya corporate B dulu ya. Corporate B biasanya production-nya lebih rendah dibanding corporate A. Corporate A production-nya misalnya 1.000, kamu dikasih harga kamarnya 1 juta. Tapi kalau kamu ke corporate B, kamu targetnya enggak 1.000 room night, tapi 500 room night, tapi harga kamu jadi 1,2 gitu, lebih mahal. Nah, once kamu udah production-nya bagus, kamu bisa naik ke corporate A gitu ya. Itu ada strategi dari restructuring ya di hotel gitu ya. Ada lagi yang mau nanya? Terima kasih, Pak Dino. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kan ini profil secara P-chart ya. Dari sini kita bisa lihat paling banyak segmen mana nih. Ada transient kah, grup kah, corporate tadi ya, ada yang direct atau wholesale dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa melihat, oh kue kita. Nah, di sini coba yang internasional ini paling banyak apa coba? Ada yang tahu di sini? Untuk yang segmen internasional paling banyaknya dari segmen mana? Yang ini segmen apa nih? 69. Warnanya ini apa? Transland. Transient ya.
Nah, dari situ kan kita bisa tahu, oh, berarti kita focusingnya di transient gitu ya. Oh, grupnya ternyata nggak gede nih, grupnya itu warnanya ini kali 9% ya. Nah, berarti ini hotelnya, corporate-nya, hotelnya lebih banyak ke corporate nih ya. Grupnya jarang, meetingnya jarang ya. 40% tuh, ya banyak tuh direct ya. Banyaknya orang yang direct, terus transient ya. Grupnya jarang nih. MICE-nya jarang nih. Nah, tapi kalau lokalnya 60%-nya sama nih Mas. Nah, berarti ini profil market ini bisa jadi ini hotelnya bintang 5 gitu ya. Yang nggak terlalu banyak meeting room-nya, tapi banyak FIT-nya ya. Banyak transient atau FIT-nya gitu ya. Coba di sini ada yang mau nanya nggak? Tanya. Belum, Pak. Kalau grup itu apa? Bisa dikategorikan grup apa? Ada yang tahu nggak? Bisa tamu bisa dikatakan grup, kategorinya apa? Ada tahu nggak? Apa? Ada yang tahu? Biasanya kita bikin satu komitmen ya atau satu target. Misalnya di hotel saya bisa dikatakan grup kalau sekali stay atau sekali check-in itu di 20 kamar gitu ya. Itu masuk ke dalam grup. Nanti di grup ini nanti ada meetingnya mungkin ya. Atau ada transportasi rentalnya dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya grup di bawah 20, walaupun ada meetingnya, sama saya misalnya nggak dimasukin ke grup, tapi masuk ke FIT gitu. Nah, itu adalah tergantung dari masing-masing hotel menentukannya ya, kapan bisa dimasukkan ke grup, kapan dimasukkan sebagai FIT ya. Nah, selanjutnya di Howard juga kamu didapat data nanti seat per available room ya, atau seat per masing-masing restoran gitu. Jadi dari sini dikasih tahu nih rasionya 0,7. Ada yang tahu nggak rasionya 0,7, 0,8 ini apa sih? Ngitungnya gimana sih? Nah, ini tuh mengukur bahwa tingkat turnover ya dalam satu restoran itu seperti ini seperti restoran mungkin di Shangri-La atau di Mulia gitu ya. Jadi tamunya tuh keluar masuk gitu loh. Sehingga satu kursi itu dalam satu shift bisa diisi 2 sampai 3 orang. Tapi bedakan dengan restoran yang ini, mungkin ini hanya di breakfast doang gitu. Jadi tamunya itu paling di bawah 1 gitu loh. Nah, ini adalah contoh dari kita mengukur seat turnover. Cara mengukur seat turnovernya jadi itu berapa jumlah tamu dalam satu shift gitu ya, dibagi dengan kursinya. Jadi rata-rata kursi didudukin oleh orang tamu itu bisa dalam satu shift itu bisa 2 atau 3 tamu gitu. Itu semakin rame, ini akan semakin tinggi ininya apa namanya seat turnover-nya ya. Ini cara menghitung seat turnover di restoran. Kemarin kan kita ada cerita tentang KPI restoran ya. Jadi ini cerita atau nanti data yang diberikan oleh Howard juga untuk menunjukkan restorannya hidup nggak di hotel tersebut. Karena banyak restoran di hotel itu hanya jualan breakfast doang ya. Restorannya nggak terlalu nggak terlalu rame. Menurut kamu restoran di dalam hotel yang rame di Jakarta, restoran hotel apa, ada yang tahu nggak? Name it, coba sebutin salah satunya apa. Restoran yang terkenal, yang turnovernya tinggi, ada yang tahu? Ada yang pernah ke hotel? Kalau kamu pernah ke Shangri-La ya, di Shangri-La itu nanti ada buffet siangnya itu, dia itu turnovernya bisa tinggi tuh. Karena kalau kita kalau mau lunch itu nggak bisa go show tuh, harus reserve dulu gitu ya. Dan dibatasin makannya 1 jam gitu ya. Nah itu berarti turnovernya sangat bagus tuh, tinggi gitu ya. Tapi kalau kamu masuk ke hotel yang restorannya anytime kamu bisa masuk, bisa konsum, berarti emang turnovernya tidak terlalu ramai. Artinya uh, tidak terlalu revenue tidak terlalu bagus ya. Bisa compare kalau Shangri-La itu kan nyampe ngantri ya kalau kita makan siang itu zaman sebelum pandemi ya dulu atau sekarang. Kita tuh harus booking dulu pakai aplikasi, terus dibatasin waktunya juga. Tapi memang buffetnya keren, bagus ya dengan harga kalau nggak salah dulu itu 600 sampai 1 juta. Tapi kalau di weekend kamu
worth it lah, kamu bisa muterin buffetnya banyak banget gitu. Itu salah satu contoh hotel yang udah top of mind ya, restorannya. Orang kalau mau buffet nyari makan banyak enak ya ke resto ya, kalau nggak di misalnya Mulia atau di Shangri-La gitu ya, Jakarta ya dulu, atau sekarang mungkin perbandingannya apa bisa beda-beda ya. Nah selanjutnya kita juga dari Howard itu kita bisa melihat model reservation-nya itu. Jadi reservation yang masuk ke Jakarta itu polanya seperti ini nih. Nah nanti compare hotel kita, hotel kita berbanding dengan industri jauh lebih baik atau lebih buruk gitu kan. Nah di sini salah satu KPI-nya, indikatornya, oh ternyata kamu compare ke industri, dari seluruhan hotel kamu di bawah nih. Berarti ada something wrong dengan pola kamu, cara jualan kamu atau brand kamu, penetrasi hotel kamu terhadap market ya gitu ya. Nah di sini juga contoh yang diberikan oleh si Howard. Jadi Howard itu lengkap, kamu kalau langganan nama Howard kamu bisa tahu segala macam segala macam data, dan data itu sangat berguna ya bagi kita sebagai pembuat keputusan untuk melakukan analisa dan selanjutnya membuat strategi kira-kira apa sih yang harus kita lakukan supaya kita memenangkan persaingan. Kita bisa menang lawan kompetitor-kompetitor kita, caranya gimana gitu. Nah, Pak, mau tanya, yuk. Kalau akurasinya tinggi nggak sih Pak kalau pakai sistem ini Pak? Atau memang cuman chain hotel internasional aja yang bisa kelihatan? Nah, jadi memang ini akurasi sangat tinggi, presisi sekali ya. Karena kita ada komitmen waktu kita langganan ini, kita ada disclaimer bahwa kita akan memberikan data yang real ya, nggak bisa fake ya gitu ya. Nanti once kita ketahuan bohong, kita bisa di blacklisted gitu ya, nggak boleh ikutan lagi gitu. Nah jadi bagi global brand itu dia sangat ini trust, dipercaya gitu datanya. Jadi dengan data ini kita ibaratnya kayak speedometer gitu, kayak kita di pesawat atau di mobil, datanya sangat akurat, berapa bensinnya, kecepatannya berapa, ini sangat akurat gitu. Berbeda dengan kita yang tadi ya, kayak hotel lokal kita tukeran data, saya telepon ke hotel sebelah bilang aja okupansinya tinggi juga kita nggak tahu ya nggak. Nah kalau di sini enggak, kita akan dapat data sangat real, tapi kita nggak akan tahu ya nama-nama hotel kompetitor kita. Tapi dalam set kategori kita gitu ya, yang tadi di sini nih ada misalnya saya hotelnya dulu Best Western di Pondok Indah ya, kompetitor saya Arion di Kemang, ada Veranda ya di daerah Gancit, terus ada Mercure, terus ini Amarosa di mana tuh, dekat Simatupang juga. Nah Aston, dari sini itu dari kompetitor ini nanti kita bisa dikasih tahu positioning kita, tapi nggak ada nama kompetitor kitanya ya, karena kan dirahasiakan. Tapi at least kita bisa tahu secara presisi positioning kita tuh benar nggak. Kalau kita cuman dari data teleponan, ini bisa jadi ini datanya nggak kan, karena fake ya, karena kita telepon banyak yang bohong-bohongan itu datanya. Tapi kalau pakai Howard datanya sudah sudah presisi, karena kita ada komitmen, kita ada disclaimer kalau lakukan pembohongan gitu ya, bikin data yang salah, kita akan di blacklist gitu ya. Dan biasanya kita, apalagi kalau global brand nggak boleh ya, mesti ada komitmennya, ada sanksinya yang cukup berat gitu ya. Nah dengan data ini sangat berguna banget kita bagi GM ya, bagi front office manager, bagi semuanya. Kita bisa tahu berapa sih length of stay-nya tamu di Bali, tamu di Jakarta itu rata-rata stay berapa hari gitu. Nah dengan stay-nya berapa hari kita bisa tahu, berarti kita bisa planningin dari sisi housekeeping-nya juga kan. Jadi linennya, cara ngebersihinnya, berarti kalau long stay mungkin nggak setiap hari bisa kalau bintang 4 ya, tapi kalau bintang 5 kita harus wajib diganti ya. Tapi kalau untuk saving kan kita bisa bikin program serving water misalnya, ada info bahwa jika handuk disimpan di bawah berarti kita akan cuci, tapi kalau di hanging dianggap masih digunakan, dan kita memberikan himbauan untuk supaya tidak banyak chemical yang dipakai supaya ramah lingkungan. Nah itu ada salah satu contoh cara supaya kita bisa saving cost di kamar ya. Nah ini dari pola ini housekeeping juga melihat itu, berarti kalau turnover-nya tinggi,
tamunya check-in check-out banyak, berarti kan linen dia parnya, tahu par nggak? Ada yang tahu par nggak artinya par? Par apa artinya? Kalau di housekeeping ya bukan di room, bukan di Evo. Par artinya apa? Par itu kita punya berapa set gitu ya. Misalnya linen ada 3 par, berarti kita ada 3 linennya. Kalau 3 itu di mana aja? Nanti kamu harus tahu. 1, sheet-nya ada di kamar. 2, ada di pantry. 3, misalnya di outsourcing laundry. Itu berarti parnya 3 ya. Atau parnya 1,5. Berarti itu mepet banget tuh. Jadi kalau tamu check-in, si linennya langsung dicuci, sore dipakai lagi. Nah, berarti itu akan problem tuh kalau tingkat okupansinya banyak check-in dan check-out, tapi parnya kamu di bawah 3 misalnya gitu ya. Nanti si linennya akan cepat rusak karena dipakai terus. Pagi dicuci, sore setup lagi gitu ya. Ini adalah satu contoh yang berguna bagi yang lain. Bagi engineering juga apa coba? Menurut kamu kira-kira kalau engineering melihat data ini apa yang bisa kamu lakukan? Kalau banyak long stay, biasanya kalau kamarnya long stay kan ada tambahan alat kitchen set ya. Mungkin di kamarnya ada tambahan audio dan sebagainya, berarti listriknya juga cukup tinggi gitu ya. Nah itu adalah satu contoh yang engineering. Terus kalau long stay kan mungkin dia bawa family gitu ya. Berarti air meter kubik air yang dipakainya juga cukup banyak ya. Nah itu adalah salah satu contoh dari data ini yang digunakan oleh si engineering. Tadi oleh si housekeeping. Nanti dari F&B bisa kelihatan, oh berarti turnover breakfast-nya dengan tingkat hunian di atas 70%, sedangkan seating capacity-nya mungkin nggak nyampe 100% sesuai dengan jumlah kamar ya. Berarti nanti ada turnover atau ada queuing gitu ya, karena di pagi hari ini rata-rata tamunya FIT mungkin corporate, yang pagi hari dia harus ke kantor ya, berarti breakfast-nya akan penuh. Antisipasinya gimana? Kita prepare tambahin misalnya kursi bangket atau apa gitu ya. Itu adalah satu strategi untuk kita mengatasi guest need ya, kebutuhan tamu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau jadi revenue manager nggak di sini? Pak, saya mau nanya, tapi bukan di berurusan dengan ini. Okay. Kalau di revenue gitu, entry levelnya tuh lebih baik mulai dari mana ya sebenarnya? Jadi kamu bahasanya career path-nya gini nih, root-nya ya. Jadi kamu masuk dari front desk, front office dulu ya. Jadi front office kan kamu tahu nanti mapping marketnya, segmentasi marketnya, rate-nya, ngerti ya. Dari situ kamu lari ke reservation. Nah, reservation lebih detail lagi kan, nanti kan kamu masuk ke booking channel-nya mana aja nih tamunya. Ada tamu OTA, ada tamu lewat website, ada tamu lewat, kalau beberapa global brand itu sistemnya banyak ya, misalnya front office-nya pakai Opera gitu ya. Tapi reservation-nya misalnya pakai Marsha gitu ya. Terus nanti ada reservasi yang FIT menggunakan misalnya sistemnya lain lagi gitu. Jadi sangat complicated itu. Tapi complicated itu menghasilkan suatu data yang presisi gitu ya. Jadi nanti datanya banyak terjadi seperti ini gitu ya. Inventory kamu di sistem depan bilang kamarnya 100 gitu. Tapi ternyata data di housekeeping kamarnya hanya 90 gitu. Kan berarti terjadi ada perbedaan kamar ya. Itu bisa berbahaya tuh, nanti reservasi pengen terima-terima aja padahal kamarnya cuma 90. Berarti overbooking gitu kan. Nah, makanya beberapa global brand membedakan sistemnya banyak gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi kayak tadi tuh. Waktu di balancing ada beda tuh, kamar Evo nyatet available-nya 100 tapi housekeeping bilang 90. Karena 10 kamarnya out of order. Ternyata out of order-nya ini nggak masuk ke Evo. Atau nanti di booking channel OTA tiba-tiba OTA masuk set aja gitu ya. Booking padahal kamar udah penuh. Nah, kayak gitu-gitu nih problem. Nah, di reservation ini diharapkan nanti semua sistemnya dibalancing gitu, dari Evo berapa, dari sistem reservation berapa,
terus availability room inventory berapa. Nah, setelah kamu tahu cara pooling mapping market, tahu rate strategy di reservation itu ya, tahu booking sources-nya, baru kamu naik ke e-commerce ya biasanya. Kalau hotelnya bintang 5 nih ceritanya dari e-commerce. E-commerce memang cuma sebatas biasanya di OTA doang ya, kamu jagain OTA. Tapi kalau dari channel manager, sebenarnya itu udah kebantu ya, kamu tinggal update aja promo-promonya di OTA gitu. Nah, dari situ baru naik ke revenue manager atau revenue director. Nah, di situ di revenue director kamu lebih luas, nggak cerita room saja, tapi kamu juga gimana caranya naikin revenue F&B, naikin revenue minor operating department kayak laundry, spa, dan sebagainya. Nanti kamu bikin strategik sebagai revenue manager, revenue director, dari segmen terlihat bahwa ternyata kekuatan kita di corporate-nya hanya itu-itu aja tamunya gitu. Maksudnya dari 10 perusahaan, dari 100 perusahaan itu ternyata kontributornya hanya 3 yang besar gitu. Nah, kamu harus analisa 3 yang besar ini bahaya juga kalau 3-nya ini hilang, market kamu akan hilang gitu. Nah, kamu harus nyari penggantinya yang 3 ini gitu ya, 3 kontributor terbesar ini. Nah, itulah revenue director, dia akan lebih luas. Jadi tadi saya ulang lagi, mappingnya bisa idealnya sih kamu dari front office, reservation, e-commerce, revenue manager gitu ya. Tapi namanya career path bisa dari mana aja. Seperti saya sampaikan ya, supaya revenue manager dia nggak terlalu sulit. Kita cuma baca dashboard doang, baca deck gini nih. Dari baca deck ini kita bisa tahu tren, ternyata hotel kita trennya gini ya. Berarti nanti kita bikin forecastingnya, harganya di hari-hari tertentu di weekend kita harus naikin nih, karena memang modelnya hotel kita weekendnya rame. Atau weekday-nya dia mulai pick up di Selasa, Rabu, Kamis. Berarti Minggu, Senin sepi ya. Berarti Minggu, Senin kita bikin promo tuh. Ada yang namanya dulu teman saya bikin apa Sumo, Sunday, Monday, package gitu ya. Kasih harganya mungkin diskon 60%. Nggak apa-apa. Toh karena memang di Minggu Senin itu sepi gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak kalau kamu marketnya Minggu Senin? Oh, ada ternyata. Bangsa DPRD dari daerah-daerah, kalau ke Jakarta itu kunker ya, dia berangkatnya hari Minggu gitu ya. Nah, baru Seninnya dia bisa meeting. Nah, itu target yang harus kamu ambil. Ternyata ada juga market yang masuk di Minggu Senin gitu ya. Nah, sebagai revenue manager, dengan sekian banyak data itu, kamu harus memformulasikan strateginya. Jadi saya sebagai GM kebantu sama revenue manager, dia bilang, Pak, marketnya gini, kita lakukan ini. Terus saya bilang, enggak, combine sama ini. Nah, kita tektokan di revenue meeting. Jadi revenue meeting ada revenue manager, ada GM, ada dosem, front office manager, housekeeper, semua revenue center ngumpul, kita bikin strategik. Minggu depan strateginya apa, bulan depan apa, 3 bulan lagi apa. Nah, nanti mau tahun baru nih, bikin jualannya apa. Tapi kita harus lihat juga kondisi sekarang ya. Ini pandemiknya kita udah turun, misalnya Jakarta udah level 1. Ada kemungkinan naik nggak gitu. Jadi kita bikin kontingensi juga gitu. Jangan sampai kita udah hire band, ada artis, ternyata dilarang bikin event gitu kan. Nah, itu kan kita harus membaca juga analisa makronya ya. Di Jakarta kondisinya sekarang seperti apa. Di daerah kamu di Bali, apakah sudah boleh mengadakan konser terbuka gitu ya? Atau hanya terbatas, okupansinya dibatasi 50%, tidak boleh penuh dan sebagainya, gitu ya. Bagus pertanyaan. Ada lagi yang mau nanya? Yang lain? Terima kasih. Saya saranin nih kalau kamu mau benar-benar mau revenue manager ya, di AHLA, American Hotel Lodging Association itu ya, ada sertifikasi nih buat kamu kompetensi. Namanya Certified Hotel Industry Analysis. Kerjanya apa namanya, belajarnya apa, sama tesnya apa, belajarnya ini kayak gini yang saya sampaikan itu. Jadi belajarnya kamu membaca apa sih namanya, okupansi kamu terhadap kompetitor, performan kamu, hotel kamu terhadap areanya, misal DKI-nya di selatan, terus terhadap Indonesia, positioning apa. Nah, di Certified Hotel Industry Analysis itu kamu diajarin itu, nanti tesnya itu, nanti kamu dapat sertifikat
dan worldwide ya dari American Hotel itu sertifikat itu kalau nggak salah umurnya 4 tahun ya. Jadi 4 tahun nanti kamu ada tes lagi gitu ya. Tapi kalau kamu posisi udah revenue manager, kamu kirim aja surat bahwa saat ini positioning kamu masih revenue manager. Itu langsung di-extend biasanya gitu ya. Saya harapin ini posisi sangat menarik loh. Maksudnya dan ini jarang saat ini masih kurang ya orang kita ya, masih banyak dari luar. Ya saran saya sih masuknya di global brand nih karena trainingnya banyak di sana, nanti akan banyak training. Jadi namanya training revenue management itu hampir setiap bulan ada dan setiap minggu kita ada revenue meeting. Di situ kita diasah juga cara melakukan strategiknya seperti apa. Terus kita bikin bikin analitikalnya seperti apa dan sebagainya. Oke, ada lagi yang mau tanya sebelum saya tutup? Kalau nggak ada, seperti biasa, terakhirnya nanti ada di sini ya, tolong dijawab. Nanti biasa di email. Jadi faktor-faktor apa sih waktu kita bikin KPI, apa aja sih yang harus diperhatikan nih? Seperti tadi yang saya sampaikan tadi ada di yang saya sampaikan. Mungkin nanti kamu bisa lihat lagi di videonya. Habis ini nanti videonya saya rendering dulu sama tim saya bantuin untuk rendering ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Kita ketemu lagi. Minggu depan saya ada training ya. Saya ada full training. Ada bisa diganti hari nggak ya? Saya seminggu full training di Jakarta. Bentar. Ada kelas bro, bentar bro. Saya telepon lagi. Iya, thank you. Minggu depan saya ada full training seminggu, mungkin nanti tolong di-arrange ya, siapa Antoni atau siapa teman-teman ini. Kira-kira gantinya hari apa ya? Karena saya dari Senin sampai Jumat full. Kecuali malam jam 8, tapi udah kemalaman lah ya. Atau mungkin nanti minggu depannya saya dobelin 2 kali ya, gitu ya. Tolong didiskusin aja nanti kalau ada masukan ke ke WA aja ya. Oke, kalau nggak ada lagi, thank you. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Dino. See you next week. Terima kasih, Pak. Pak. Thank you.